Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Kita lanjutkan proses BM kita, seminar BPK ya. Dan ini kita sudah masuk di awal Mei. Sementara seminar BPK ini diakhiri pada minggu-minggu terakhir dan Mei. Dan itu diakhiri dengan seminar BPK. Waktu kita tinggal beberapa minggu, jadi terbatas dan kita masih beberapa topik yang belum kita selesaikan ya. Di samping refleksi mata kuliah juga belum selesai karena kemarin terpotong beberapa event ya. Ada event untuk kuliah dengan wali kota Madiun, kemudian besok tanggal merah dan 2 minggu depan juga tanggal merah sehingga ya waktu kita berkurang 3 pertemuan ya. Tuh, sehingga ya menjadi semakin mepet waktu yang kita miliki. Oleh karena itu maka untuk menghemat kita pertemuan agar lebih efektif ya. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan dulu ya pengantar untuk seminar sehingga nanti begitu kita memasuki seminar kita tinggal tanya jawab saja ya pembahasan gitu. Sekiranya ada hal yang belum atau kurang jelas nanti bisa kita bahas lebih lanjut di forum tatap muka ya atau ya langsung. Ya, di samping itu untuk kita nanti seminar di akhir semester ini ya, sebagai bentuk UAS atau ujian akhir, itu juga perlu persiapan yang cukup ya, karena bahan-bahan untuk seminar itu juga perlu dipersiapkan sejak ya paling tidak sejak ya Mei ini ya, sehingga nanti begitu akhir Mei kita sudah siap, sudah punya bahan, nah, tidak lagi tergesa-gesa dalam menyampaikannya ya. Ya, baiklah, saya tampilkan ya bahannya, bahan untuk mengantar seminar. Seminar maksudnya seminar UAS besok gitu ya. Seminar akhir, ujian akhir. Nah ini seminar PPG ya. Nah ini seminar ini nanti sesuai dengan di LMS itu ya, di buku panduan. Ini diarahkan untuk uh, mengetahui ya dan mengarahkan mahasiswa untuk memiliki perubahan paradigma, perubahan cara berpikir ya terhadap pendidikan Indonesia dan juga terhadap sosok guru, sosok seorang guru. Dengan nanti diharapkan dengan mengikuti PPG ini kita sudah punya paradigma baru lah ya. Artinya paradigma yang sebelumnya belum kita miliki, kemudian kita miliki setelah kita mengikuti PPG ini. Nah ini garis besar dari proses perkuliahan PPG yang nanti akan diseminarkan ya, bahwa kita sudah memiliki perubahan paradigma. Ya. Inilah nanti akan kita telusuri ya, selama ini yang kita peroleh apa sih yang sudah berubah ya dari cara berpikir kita tentang pendidikan Indonesia dan juga tentang sosok guru. Nah, ini nanti seminar ini akan dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16 ya, pertemuan terakhir. Nah, itulah nanti setiap mahasiswa ya, setiap individu mahasiswa itu akan tampil dalam sebuah seminar. Nah, nanti uh, akan diuji oleh tim penilai ya. Tim penilai itu ada dosen penguji independen dan juga dari guru biasanya, dari praktisi guru. Dan juga dari TPS ya, saya juga ikut mendampingi dan ikut menguji. Ya, tapi nanti yang lebih banyak adalah penguji dari dosen penguji independen dan dari guru praktisi. Nanti akan ditentukan oleh pengelola PPG ya untuk pengujinya. Nah, sebelum nanti tampil seminar, nanti yang diperlukan adalah membuat bahan prestasi di LMS. Dan tentu sebelum mengunggah ini kita bikin dulu ya bahan prestasinya. Nah, apa saja prestasi yang atau bahan prestasi yang perlu kita siapkan unsur-unsurnya ya atau ya eh, cakupannya apa saja? Yang pertama adalah identifikasi diri. Nah, ini sudah kita lakukan ya di awal-awal perkuliahan ya. Nah, hasil identifikasi diri. Ini kita tampilkan di slide awal-awal, slide pertama ya, identifikasi itu.
kemudian hasil desain pembelajaran. Setelah kita melakukan banyak refleksi terhadap mata kuliah-mata kuliah selama PPG ini, kita menyusun desain pembelajaran. Nah, nanti ada formatnya ya. Kemudian juga refleksi pembelajaran, refleksi pengalaman belajar ya selama mengikuti program PPG ya. Itu nanti juga akan ditayangkan, ditampilkan ya. Jadi kira-kira untuk cakupannya ya dari bahan presentasi yaitu identifikasi diri, hasil desain pembelajaran ya, desain pembelajaran, kemudian refleksi. Jadi kayak penting itu. Nah, nanti pada forum seminar itu mahasiswa penguji akan bertanya terhadap hasil tayangan itu dan kemudian langsung ditanggapi oleh para siswa ya. Nah, mungkin nanti penguji ya, termasuk saya juga akan memberi tanggapan dan saran ya. Saran. Nah, ya, penguji. Nah, ini kira-kira gambarannya begitu untuk apa ya, gambaran besar proses PPG ya, seminar PPG ini. Ya, kemudian bagaimana untuk bahannya, bahan prestasi? Nah, tentu nanti bahan prestasi dalam bentuk PPT ya, dan dimulai dengan atau diawali dengan ya semacam cover ya, halaman pertama ini yang menunjukkan ya, bahwa prestasi ini dibacakan dalam forum seminar PPG ya. Kemudian untuk kemudian tugas UAS dan seminar PPG. Nah, ini siapa nanti ya, masing-masing mahasiswa ini identitasnya ya. Kira-kira gini lah nanti bisa dikreasi ya, semenarik mungkin ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak ya kreasinya. Ini halaman pertama ya, kira-kira sampul lah ya. Nah, kemudian ini yang kedua, yang tadi ya, identifikasi diri. Ini slide berikutnya ya. Nah, ini sebenarnya kan sudah kita kerjakan ya di awal-awal perkuliahan. Ini hasil identifikasi diri. Ini berisi visi pribadi. Anda semua sebagai guru. Jadi visi pribadi saya sebagai guru. Terus sebagai pendidik di Indonesia. Apa? Nah, dulu sudah kita kerjakan. Kalau misalnya ada mungkin perlu diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, silakan ya. Sudah menjadi lebih visioner kira-kira gitu. Visi pribadinya, monggo. Nah, artinya setelah mengalami berbagai proses refleksi setiap mata kuliah dan seterusnya, kok kemudian ada sebuah ide, visi yang lebih lengkap ya, atau lebih sempurna dari yang sebelumnya sudah ditulis, ya silakan bisa digunakan di sini, visi pribadi. Kemudian juga visi sebagai sosok calon guru. Nah, nanti gimana? Nah, akan punya visi sebagai calon guru akan bagaimana? Ini juga sudah kita kerjakan ya di awal-awal. Nah, sekali lagi kalau misalnya mau dirumuskan lagi dengan lebih sempurna, lebih lengkap, lebih meyakinkan ya, nah, silakan saja. Nah, kemudian setelah itu apa yang akan saya lakukan ya setelah untuk mencapai visi tersebut? Langkah-langkahnya. Nah, ini juga sudah kita kerjakan. Nah, sekali lagi kalau misalnya mau dirumuskan kembali sesuai dengan visi yang tadi disempurnakan juga ya silakan ya. Ini slide pertama ya, untuk pertama ya, untuk diri. Nah, kemudian setelah edukasi ini kita menyusun desain pembelajaran. Ini adalah prosesnya ya. Prosesnya. Jadi nanti ini nggak kita tampilkan ya, tapi ini sekedar penjelasan dari saya untuk bagaimana proses kita menyusun desain pembelajaran. Jadi untuk menyusun desain pembelajaran ini langkah pertama adalah kita mereview seluruh unggahan yang sudah kita unggah ya di LMS. Sebenarnya kita review, kita kaji ulang ya, kita review ulang ya. Di hasil refleksi beserta abstrak bentuknya itu yang sudah diunggah itu kira-kira pengalaman belajar yang bermakna apa yang kita peroleh ya selama mengikuti PPG. Nah, tentu di setiap kita refleksi mata kuliah itu kan kita ini ya mendapatkan ya pengalaman yang bermakna itu. Nah, itulah yang kemudian kita review satu persatu ya setiap mata kuliah yang sudah kita refleksi. Kemudian dari berbagai hasil refleksi itu nanti kita pilih ya salah satu hasil refleksi yang sekiranya paling bermakna. Mana? Yang paling bermakna. Nah, ini tentu masing-masing mahasiswa bisa berbeda-beda ya. Pengalaman belajar atau hasil review yang paling bermakna. Setiap mata kuliah bisa berbeda, setiap mahasiswa bisa berbeda
pada mata kuliah apa misalnya. Nah itu yang kedua, yang ketiga adalah menyusun. Nah, barulah setelah itu, setelah kita memilih salah satu mata kuliah hasil referensi yang paling bermakna, kemudian kita susun desain pembelajarannya. Nah ini panduannya adalah dalam menyusun desain ini dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen. Ya ini sudah kita pelajari ya, dan juga pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran yang bersifat pada siswa atau berpihak pada siswa. Dan tak lupa adalah profil peserta didik. Dan ini ciri khas dari kurikulum merdeka ya, yang sekarang berlaku. Juga ini juga tidak boleh kita lupakan ya, tercapainya profil pelajar Pancasila. Nah, hasil dari penyusunan desain pembelajaran ini nanti akan kita tuangkan dalam lembar kerja LK3. Nah, ini sudah ada formnya ya di LMS. Nah, nanti silakan tinggal diunduh. Nah, nanti kita tuangkan di sini, kita isikan di sini ya, desain pembelajaran. LK.2. Tapi ini nanti jangan ditulis ini, LK.2-nya ya. Di slide jangan ditulis ya. Artinya ini hanya saya menunjukkan saja bahwa ini adalah kalau di LMS itu adalah LK2, LK3. Nah, inilah format untuk desain pembelajaran ya. Ini indikator, pertanyaan edukasi, alur tahapan pembelajaran atau kalau dalam kurikulum lama silabus ya, seperti silabus. Kemudian modul ajar, kurikulum merdeka. Kalau misalnya masih menggunakan K13 berarti RPP, pakai RPP ya. Dan perangkat pembelajarannya. Jadi misalnya tadi ya di langkah atau proses penyusunan ini dari berbagai mata kuliah yang sudah kita refleksi, kita misalnya memilih salah satu mata kuliah yang paling bermakna, yaitu uh, mungkin mata kuliah asesmen misalnya, prinsip pengajaran dan asesmen misalnya. Nah, mengapa bermakna? Karena pada waktu uh, mata kuliah ini Anda menghasilkan sebuah karya misalnya, sebuah tugas yang itu mengandung ada produknya, sebuah karya. Sehingga itu bagi Anda sangat bermakna ya. Prinsip asesmen dan pembelajaran ya. Prinsip pengajaran dan asesmen. Jadi misalnya di mata kuliah itu ada konsep TRL atau CRT ya. Pembelajaran yang berbasis pada tingkat capaian siswa ya, atau pembelajaran yang responsif terhadap budaya. Yaitu bagi Anda misalnya bermakna ya. Katakanlah misalnya Anda memilih apa penerapan atau CRT ya, pembelajaran yang responsif atau tanggap budaya. Ketika Anda mengerjakan tugas itu, mengerjakan tugas di mata kuliah itu ya, Anda menghasilkan sebuah ya mungkin sebuah media yang itu bisa digunakan untuk atau diterapkan sebagai pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT ya, culturally responsive teaching. Anda senang, Anda bangga dengan karya itu ya, sehingga bermakna ya, dan itu baru bagi Anda ya. Sebelumnya belum pernah menerapkan itu ya, atau belum menjumpai atau belum pernah ya memahami itu ya, dan ya, ini bisa langsung diterapkan. Jadi nanti di sini misalnya ya, nah itu nanti akan diterapkan di materi pelajaran apa misalnya. Nah, tentu ini nanti Anda yang ya lebih paham ya, mata pelajaran apa misalnya, nah, untuk penerapan CRT. Misalnya IPAS misalnya, IPAS di SD. Ini kan cocok untuk diterapkan CRT, IPAS. Nanti kelas berapa? Mungkin kelas SD kelas tinggi misalnya ya, kelas 5 atau kelas 6. Ya. Kemudian elemennya apa, tahapan belajarnya apa. Nanti kita ambil di kurikulum merdeka ini ya, atau kurikulum K13 kalau misalnya masih ada yang menggunakan K13. Tinggal kita ambil saja. Kita tentukan kira-kira mana materi yang relevan untuk penerapan CRT itu. Misalnya mata pelajaran IPAS pada materi apa? Ya, saya tidak paham materinya ya. Tapi contohnya misalnya tentang ya kemasukan masyarakat Indonesia misalnya. Contoh saja ini ya. Ya mungkin ada atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi misalnya di materi IPAS itu ada materi tentang kemasukan masyarakat Indonesia. Nah ini kan cocok ya, relevan ya.
cair itu digunakan untuk materi itu karena ya pembelajaran yang tanggap budaya. Terus alur belajarnya bagaimana? Nanti kita tinggal masukkan di sini ya. Terus alur belajarnya, kemudian nah ini modul ajarnya kita bikin dulu berarti ini. Untuk materi ini kita buat modul ajarnya. Nah, dari tadi ya yang kita pilih modul ajarnya lengkap berarti ya. Lengkap. Nah, ini tentu membutuhkan waktu yang cukup ya untuk membuat modul. Jika betul-betul kita persiapkan untuk modul ajarnya ya. Nah, di dalam modul ajar itu nanti ada tadi itu ya, ada produk yang kita gunakan, medianya misalnya tadi, media yang itu merupakan penerapan dari culturally responsive teaching. Nah itulah yang nanti akan kita gunakan sebagai perangkat belajarnya. Jadi perangkat belajarnya adalah berupa media pembelajaran. Ini selama ini mungkin belum banyak yang menggunakan itu ya, menerapkan itu ya, sehingga ini ada kebaruannya, ada unsur novelty-nya, kebaruan. Di karya ada ini ada unsur kebaruannya. Nah ini yang sering ditanyakan oleh penguji ya, para penguji ya. Nah, mana kebaruannya? Gimana kebaruannya? Nah, kita mesti bisa menanggapi ya. Kalau kita tanya gimana di kebaruannya? Kalau itu berupa bahan ajar mungkin buku ajar ya, kita menyusun buku ajar yang mungkin selama ini lah digunakan itu siswa masih kurang bisa memahami, maka ada menyusun bahan ajar atau buku ajar, atau kalau tadi adalah media ya, media tadi ya, media yang ada kebaruannya. Kalau buku ajar juga ada kebaruannya ya. Kalau misalnya itu penilaian juga ada kebaruannya. Jadi misalnya kalau tadi kita mengambil contoh media pembelajaran yang itu adalah media pembelajaran yang kita gunakan untuk penerapan TRT, nah itulah itu kebaruannya, novelty-nya kebaruannya. Nah ini desain pembelajaran ya. Nah, nanti LK3 ini setelah kita isi kita juga kita unggah ya, di LMS ya. Terus slide berikutnya adalah refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG ini. Nah ini sedikit penjelasan. Nah ini juga sekali lagi ini tidak ditampilkan di slide ya, ini ada sekedar penjelasan saja dari saya ini ya. Bagaimana kita menyusun refleksi pembelajaran selama program ini? Yang pertama adalah, nah ini dilakukan secara mandiri ya oleh masing-masing. Anda ini bisa di rumah ya atau di kampus juga boleh ya. Nah, jadi menentukan hasil refleksi terhadap suatu pengalaman belajar yang dianggap paling bermakna. Kalau misalnya tadi yang dianggap paling bermakna adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan assessment yang di dalamnya ada konsep CRT, maka itulah misalnya yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah merumuskan refleksi pengalaman belajar. Apa pengalaman belajar yang kita peroleh ya, dari kita mengikuti program PBG terutama tadi ya, untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen misalnya. Karena itu yang kita anggap paling bermakna. Merumuskan hasil pengalaman belajar kita, misalnya kita dengan saya menerapkan itu siswa menjadi punya pengalaman baru dalam belajar ya. Guru pun begitu, punya pengalaman baru dalam mengajar. Nah, sama-sama memiliki pengalaman yang baru. Nah, inilah yang sering disebut sebagai pembelajaran yang bermakna ya. Ada suatu pengalaman baru yang diperoleh oleh siswa, ya. Terutama oleh siswa ya. Nah, siswa selama ini belum pernah ya mengikuti pembelajaran dengan ada CRT itu. Nah, jadi siswa kan, wah ini belum pernah ini, sesuatu yang baru. Nah, terus bagaimana merupakan visi ideal? Ya, jadi dari pengalaman yang bermakna itu kemudian akan kita jadikan acuan untuk merumuskan ya visi ideal sebagai sosok guru yang profesional. Nah, bagaimana dengan pengalaman belajar itu menerapkan CRT, seharusnya bagaimana nih sosok guru yang ideal ya? Wahnya guru ideal adalah guru yang senantiasa responsif terhadap budaya yang melekat pada diri masing-masing itu lah. Hanya tidak boleh guru itu meniadakan
faktor budaya yang dimiliki oleh siswa ya. Se sedikit apa, sekecil apapun ya, unsur atau aspek budaya yang melekat pada diri siswa, nah, itu tidak boleh diabaikan ya. Tetap harus mendapat perhatian. Jadi misalnya ada siswa yang berlatar belakang budaya berbeda dengan siswa di kelas satu kelas ya, itu juga harus memperoleh perhatian. Artinya guru senantiasa responsif ya terhadap faktor-faktor budaya yang melekat pada diri kita. Nah, barulah kemudian kita lanjutnya bagaimana? Ya, setelah kita merumuskan, wah, guru yang ideal adalah yang begitu-begitu, kemudian nanti akan kita lakukan apa? Tindakan kita apa? Wah, ya kita akan setiap kali apa mengajar ya, selalu atau tidak lupa ya, atau selalu berusaha untuk memperhatikan faktor-faktor budaya pada diri siswa. Ya. Sehingga nanti pembelajarannya ya tidak lepas dari pembelajaran yang faktor budaya. Ini refleksi pengalaman belajar, kemudian nanti itu akan kita tuangkan di sini, di LK4 ini. Ini nanti kita tampilkan di slide ya, tapi ini juga sekali lagi ini yang tulisan LK ini yang nanti dihapus ya. Ini sekitar untuk mengingatkan ya bahwa form ini adalah LK.4 yang juga nanti akan kita unggah ya di LMS. Nah ini refleksinya ya. Nah, ini refleksi pengalaman belajar selama mengikuti PPG ya. Setelah mengikuti dan bekerja nih, saya menyadari bahwa pendidikan Indonesia seharusnya bagaimana dengan pengalaman yang paling bermakna tadi. Mungkin bisa beberapa mata kuliah ya, tidak hanya satu mata kuliah ya, bisa beberapa ya, karena ya eh, ternyata yang bermakna itu tidak hanya satu mata kuliah ya, tapi bisa beberapa mata kuliah, nanti bisa dipadukan misalnya, atau satu yang bermakna satu ya, ya silakan kalau yang dianggap paling bermakna hanya atau terdapat di dalam mata kuliah itu ya saja. Nah kemudian dengan apa menyadari itu ya, menjadi hasil refleksi itu, kemudian saya menyadari bahwa untuk menjadi guru prasejarah itu harusnya bagaimana. Nah seperti tadi ya, harusnya bagaimana? Kita tinggal menuangkan saja di sini. Wah seharusnya ya gini-gini terhadap faktor-faktor faktor budaya yang melekat pada diri siswa. So, kemudian tadi tinggal masukkan ini, tindak lanjutnya ya. Nah, ini tiga hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai guru adalah apa? Nah, dan ini ada petunjuk tiga hal ya, apa saja. Dan sebagai guru saya akan bagaimana ya? Seperti tadi ya, tindak lanjutnya ya. Tinggal menuangkan saja di sini. Ini refleksi pengalaman belajar. Ya, kira-kira gitulah ya. Nanti untuk bahan presentasi kita, slide-nya isinya itu kita. Nah, kemudian ini secara teknis untuk proses seminar ya. Untuk waktunya sekitar 40 sampai 45 menit berbasis sistem mahasiswa. Kemudian prosedurnya ya setelah ada semua mengunggah bahan prestasi ya di LMS, nanti semua penguji akan mendapatkan itu, memperoleh itu ya. Maka ketika forum sudah masuk di forum seminar ya, biasanya dilakukan secara daring. Ya, nggak tahu nanti ya, tapi biasanya daring ya. Ya, nanti pertama-tama nanti DPS saya itu akan mempersilahkan mahasiswa untuk menyampaikan bahan prestasinya selama 10 menit. Jadi ada semua akan prestasi dan tadi ya selama 10 menit ya, ya dapat dinilai. Sudah selesai prestasi dilakukan eh, tanya jawab. Jadi penguji, dosen penguji independen dan juga guru praktisi itu nanti akan bertanya kepada semua ya, tentang bahan prestasi. Nah, mungkin akan juga memberikan saran-saran ya. Saran nanti akan langsung setelah pertanyaan langsung dijawab oleh mahasiswa. Ini yang jadi moderator biasanya saya akan mempersilakan kepada penguji untuk bertanya, silakan. Nah, nanti mereka bertanya, ada langsung jawab. Terus terakhir juga ini ya DPS ya, saya juga punya apa kesempatan untuk bertanya ya kepada semua dan juga memberikan saran-saran ya, sekiranya diperlukan saya akan memberikan saran-saran ya. Dan nanti juga langsung ditanggapi oleh mahasiswa. Dan saran-saran dari para penguji eh, ya hendaknya kita terima semuanya, kita terima semua. Dan nanti akan digunakan untuk memperbaiki ya, perbaiki apa ya kalau tadi produk misalnya ya,
Tokopedia ya medianya kita pelajari atau hal lain yang akan atau yang diberikan oleh para penguji ya memberikan saran ya kita terima. Ya intinya jangan terlalu banyak apa ya memancing perdebatan ya dengan penguji nanti. Ya penguji bertanya, Anda menjawab. Kemudian selesai sekitar 40 sampai 45 menit, kemudian DPS menutup forum seminar ya, saya menutup forum seminar ya. Nanti kita akan berbuk tentang nilainya. Nah ini nilainya ya, untuk komposisi nilai ya, untuk mata kuliah seminar, jadi dimulai dari awal ini, untuk identifikasi diri, ini yang sudah diunggah, yang juga di LMS ya, nanti akan dinilai, ini 10%, dan hasil refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah, itu 20%, desain pembelajaran yang tadi, ini 15%, kemudian refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPK ini 20%, ya. Partisipasi ini kehadiran 15%, dan seminar ya. Nah, 20%. Ya, betul kira-kira Rosa untuk mengantar seminar ya. Sebelum nanti betul-betul kita tampil di seminar, ya, kita siapkan betul-betul. Ya, sekali lagi ini membutuhkan waktu ya untuk penyusunan bahan karena ini akan menyangkut banyak hal dari pekerjaan kita sejak awal semester ya, mulai dari identifikasi diri ya, sampai yang ini yang belum kita kerjakan adalah ini ya. Kita kan baru sampai refleksi mata kuliah ya. Nah, itu sebenarnya ini selesai, tapi ini sambil jalan nanti ya untuk revisi mata kuliah ya. Kalau kita menunggu selesai nanti wah kita nggak segera menyusun desain ya. Nanti begitu waktu mau habis baru kita menyusun desain, wah itu kan bisa kita bisa keletakan ya. Jadi sambil jalan kita sambil jalan kita melakukan refleksi tiap mata kuliah kita mengerjakan ini ya, menyusun desain pembelajaran dan juga refleksi pengalaman belajar untuk persiapan seminar. Ya begitu ya, kira-kira Mas Hamzah. Semoga ya apa penjelasan ini bisa memudahkan kita ya untuk penyusunan bahan seminar dan nanti juga presentasi pada saat seminar. Ya kalau ada sesuatu yang masih perlu kita dalami nanti bisa kita bahas ya pada uh, pertemuan secara langsung ya. Ya begitulah. Semoga ya, bermanfaat begitu ya untuk proses selanjutnya. Kalau ada kurangan sama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.